hukum di negara mana yang memperbolehkan memperkaos atau memperkosa seorang gadis? Ya tentu aja nggak ada ya, di negara manapun yang namanya memperkaos itu pasti akan dihukum. Tapi dulu di hukum Taurat itu diperbolehkan, asal laki-lakinya punya duit gitu. Masih bersama dengan saya Aldo Tulung Alo, saya adalah kepala tim penerjemah Pesita Indonesia Merdeka ya. Mari kita lihat hukum Taurat yang unik ini, Ulangan 22 ayat 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak, ya sekitar 6 juta lah ya. Kepada siapa? Kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya ya. Sebab laki-laki itu telah memperkaos dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tuh bayangin. Nggak ada hukuman rajam, hukuman gantung, hukuman bakar hidup-hidup terhadap pemerkaos gadis, nggak ada. Tinggal datang ke ayahnya, wah keluarganya kan lagi marah, kakak-kakaknya yang laki-laki kan marah, tapi mereka nggak bisa apa-apa. Udah kasih aja tuh 6 juta rupiah. Ya unta, kambing domba, uang 50 sikal perak, dah kelar. Itu gadis yang trauma itu udah dibawa jadi istrinya. Istri yang kedua, ketiga, keempat nggak masalah. Ya bawa. Itulah hukum Taurat. Ini banyak orang nggak tahu nih. Tapi ada. Ini adalah bagian dari 613 hukum Taurat yang digadang-gadang diterima orang Israel dari Tuhan mereka. Nah ini kita lihat ya. Di dalam ajaran Yeshua, hukum kayak gini nggak berlaku. Coba kita lihat dari Matius 5:27-29. Kalian telah mendengar perkataan jangan berzina. Tetapi aku katakan setiap orang yang memandang wanita dengan nafsu seketika itu juga disebut berzina dalam hatinya. Tuh. Yang namanya berzina tuh kalau dalam hukum Taurat laki sama perempuan, perempuannya udah bersuami. Nah ini laki-laki nih. Kalau di dalam ajaran Yeshua belum kontak fisik udah ngelihat nih, misalnya dia lagi jalan di tepi aliran sungai ngelihat gadis lagi mandi, toleh kiri kanan nggak ada orang. Nah kalau dia udah menginginkan, udah terangsang, itu udah berzina. Hukum Taurat mah nggak apa-apa, itu mah nggak apa-apa gitu. Oke, balik ke sini. Jika mata kananmu menyesatkan, mencungkil dan buanglah itu, dan seterusnya. Ya. Dicampakkan ke dalam Gihana itu. Gihana ini maksudnya adalah tempat pembuangan sampah. Ya, jadi cungkil dan buang itu kan nggak berguna gitu. Ini mata ini nggak berguna, kayak sampah, dibuanglah ke tempat pembuangan sampah pada saat itu yang disebut Gihana ya, ada di lembah Gehinom. Sekarang udah jadi taman. Jadi ini adalah kiasan sebenarnya. Yeshua tidak pernah mengajarkan hukuman fisik ya. Coba kita lihat Matius 18 ayat 15, 16, 17 deh ya. Kemudian apabila saudaramu berbuat salah kepadamu, pergi tegurlah dia sendirian. Jika dia mendengar, kamu mendapatkannya kembali. Tegur. Ya, kalau nggak bisa, bawalah 1-2 orang. Kalau nggak bisa lagi, coba dibawa ke hadapan jemaat. Kalau tetap nggak mau, anggaplah sebagai pemungut cukai atau penyembah berhala. Nggak ada hukuman rajam. Nggak ada hukuman fisik dalam ajaran Yeshua. Kita lihat kenapa kok Yeshua kok mengajarkan hal yang berbeda ini. Ya, karena ini dia. Matius 5 ayat 17. Janganlah kalian berpikir bahwa aku datang untuk melonggarkan Taurat itu atau para nabi. Aku sudah datang bukan untuk melonggarkannya, melainkan untuk menyempurnakannya. Ya, kalau digenapi itu kesannya gini loh. Menggenapi itu hukum Taurat ada berapa? 613. Oke, digenapi jadi 700. Jadi 613 dilakukan juga.